Halo semuanya, balik lagi di channel Hobi Belajar. Jadi kali ini aku bakal cerita pengalaman aku daftar di HKU atau The National University of Hong Kong. Oke, jadi hal pertama yang bakal kita bahas adalah important dates-nya dulu, tanggal-tanggal pentingnya. Oke, buka contekan dulu. Jadi application open-nya itu tanggal 4 Oktober sampai 17 November. Dan itu most Hong Kong University itu kayak gitu. Kebanyakan universitas di Hong Kong itu kayak gitu. Habis itu setelah kita itu application-nya open. Setelah itu kita masih bisa upload dokumen. Misalnya kita tanggal misalnya mid November tanggal 30 kan udah lewat application open-nya. Cuma kita masih bisa upload supporting documents. Misalnya kurang apa, kurang ini, kurang apa gitu, masih bisa diupload sampai tanggal 1 Desember. Dokumen yang bisa diupload kayak surat rekomendasi, sertifikat lomba, dan lain-lain. Nah, habis itu katanya from 6 Desember, dari tanggal 6 Desember hasilnya udah keluar. Ini kalau zaman aku. Cuma pada prakteknya enggak. Ya, HKU itu bisa dibilang paling lama dibandingin univ-univ lainnya. In my case, aku dapatnya 23 Maret. Cuma aku tahu sekolah-sekolah tertentu, misalnya SMA-nya yang rada bagus, yang rada terkenal punya nama, itu lebih cepet. Nah, sama aku biasa aja, jadi rada lama gitu, tanggal 23. Nah, paling ada important things yang perlu diperhatiin sebelum kalian daftar HKU, karena beda banget menurut aku dibandingkan univ-univ lainnya. Yang pertama, masalah beasiswa di HKU itu nggak diinfoin kayak univ lain. Misalnya kalau di HKUST, Hong Kong University of Science and Technology, dibilang minimum 95 dapat beasiswa ini. Di CTU minimum 90 dapat beasiswa ini. Di HKU kagak. Jadi buat tahu kita dapat beasiswa atau enggak, harus bayar depositnya dulu sebesar 20.000 Hong Kong dollar. Habis itu kita submit nilai gitu semuanya, nilai US, nilai raport terakhir gitu kalau nggak salah. Nah, nanti baru ketahuan dapat atau enggak. Nah, berdasarkan pengalaman alumni gitu, aku tanya-tanyain, mereka bilang, ada yang bilang kalau minimal 93 overallnya dapat, ada juga yang bilang minimum 95 gitu. Jadi nggak ada fix rule gitu, suka-suka panitianya, apa school boardnya mau kasih atau enggak. Aturannya kita nggak tahu secara official. Nah, selanjutnya enaknya di HKU kita bisa appeal buat panjangin deadline-nya. Nah, jadi misalnya kalau kita masih ragu-ragu nih, mau gak ya ke HKU, kita bisa minta perpanjangan waktu untuk bayar depositnya. Nah, aku minta appeal dan akhirnya dapat perpanjangan sampai Mei 24. Nah, soalnya nilai ujian sekolah kan udah keluar semuanya, jadi kita bisa lebih yakin buat daftar di univ ini biar dapat beasiswanya gitu maksudnya. Nah, I think an important message buat kalian-kalian yang mau daftar HKU, jangan jadiin HKU itu sebagai univ cadangan, soalnya rugi banget. Karena pertama beasiswanya, habis itu announcement-nya itu kan lama banget. Aku aja daftarnya early round dan sampai Maret gitu kan apa hasilnya. Nah, jadi kalau kalian jadiin cadangan, otomatis kalian bisa pertama buang duit di deposit. Habis itu yang nggak bisa dijadiin cadangan juga, soalnya kan resultnya paling terakhir. Habis itu masalah di visa Hong Kong. If misalnya kalau kita ada daftar univ, misalnya aku ada dua pilihannya, CTU atau HKU. Pas aku mau daftar visa itu bakal membingungkan karena kita harus tulis kita mau ke univ mana. Sedangkan kalau misalnya kita tungguin hasilnya HKU sampai beasiswa, itu visanya bakal telat. Nah, kecuali buat orang-orang yang memang mau fix ke HKU, itu oke. Kalian daftar visa aja, daftar visa atas nama hak untuk sekolah di HKU, karena dia minta mau ke sekolah mana. Habis itu kalau kalian nggak, ya kalau jadi intinya kalau kalian mau ke HKU, yang pertama kalian kayaknya udah yakin dapat beasiswa, atau bodo amat dapat atau enggak beasiswanya. Soalnya karena itu yang aku udah bilang, masalah waktunya sama pengurusan visa. Kalau misalnya masih ragu-ragu mau CTU or HKU, mending
pilih sekarang gitu, soalnya biar nggak ribet di belakangnya. Oke, itu untuk masalah application. Selanjutnya kita bakal bahas tentang interviewnya. Oke, jadi enaknya interview di HQ itu yang pertama, kita nggak perlu tahu univnya. Maksudnya gimana? Kalau di univ-univ lain aku mesti pelajarin dulu univ ini ranking berapa, ada research apa, ada hebatnya apa univ ini. Kalau HQ kalian nggak perlu tahu sama sekali juga aman, nggak apa-apa. Nah, habis itu jadi interviewnya juga kalian nggak perlu tahu knowledge tentang jurusan kalian. Misalnya aku ambil data science, nggak perlu. Biasa kan kalau univ-univ lain kayak nanya pengalaman kamu coding ada gak, kalau di HQ nggak ada sama sekali. Tapi yang mereka ada adalah group discussion. Jadi interview mereka itu dalam bentuk group discussion. Nah, ada namanya article critical analysis selama 20 menit dan group discussion selama 30 menit. Nah, sistemnya gimana? Jadi intinya kalian bakal dikasih artikel dan habis itu disuruh baca, disuruh analisa, dan habis itu kalian diskusi bareng teman-teman seumuran gitu. Nah, jadi kayak kita masuk, nanti di share screen ada artikel gitu. Habis itu ya kita disuruh analisa aja. Nah, si HQ ini kasih semacam guideline di emailnya. Jadi jangan lupa untuk baca gitu. Misalnya aku kasih fotonya di sini nanti. Oke. Di level 1-nya dibilang read and understand the article. What are the major arguments or ideas in the article and what are its conclusion? Nah, habis kita udah ngerti artikelnya, kita jawab beberapa pertanyaan ini yang mungkin bisa dibahas gitu ya. Critically evaluate the article. What are the points in the article which you agree? What are the points with which you disagree? Justify any answers. Nah, itu yang satu. Yang kedua, are the arguments or statements in the article rational and logical? Nomor 3, does the article present an unbiased account of its topic? 4, what are the strengths and weaknesses of the article? 5, what are the implications of the article's main points for society today? Are they positive or negative? Dan yang terakhir, is the topic one of importance in today's world? In what ways? Nah, itu beberapa poin yang kita bisa pakai untuk kita bawa di dalam diskusinya. Nah, jadi buat kalian nih yang anak-anak debat, anak-anak public speaking, anak-anak yang suka ngomong, beruntung sekali karena ini makanan-makanan kalian tiap hari. Masalahnya aku bukan anak debat ya, jadi aku ngomongnya rada ngasal sejujurnya. Ngomong aja, yang penting pede. Jadi bodo amat ngomong aja, tapi yang penting harus logis ya teman-teman. Nah, kalau pas aku dapat cerita artikel tentang basically tentang data privasi data. Ya, jadi ada cerita bahwa Facebook ini kasih data penggunanya, terutama di bagian messagingnya, kepada pemerintah Amerika Serikat supaya mereka bisa nangkep penjahat. Nah, habis itu disuruh diskusi aja pada setuju atau nggak setuju gitu kan. Apa ya, pro kontranya gitu, setuju atau nggak setuju. Jadi bahas bareng-bareng. Nah, kalau bisa kalian open mic duluan ya, langsung sikat aja. Waktu itu aku ada orangnya, gurunya gitu. Nah, ini dipantau profesor ya, 2 orang profesor. Ini profesor kayak mimpin aja gitu. Misalnya dia bilang, "Okay, you may start your discussion," langsung open mic aja. Aku gitu soalnya waktu kalian ngomong itu tergantung ya. Kalau misalnya aku sempet dapat 2 kali ngomong, kalau orang-orang yang lain cuma 1 kali doang. Jadi ya kalau bisa kalian pilih duluan biar bisa ngomong duluan gitu ya, dan kesempatan ngomongnya banyak. Nah, aku jujur nggak suka baca gitu, nggak bisa. Cuma aku berusaha aja pede. Yang penting pede, kan dia nggak ada salah benar sebenarnya di diskusi ini. Nah, habis itu yang lucunya nih, aku ada cerita. Kan aku ngomong gitu. Aku sih udah tahu ini nggak bener banget ngomongnya. Habis itu ada cewek bilang ke aku gitu, "Okay, so I disagree with Christopher," gitu kan. Habis itu aku keceplosan, aku bilang,
what the flip gitu. Itu bahasa aku aja ya, aku bukan ngomong kotor gitu ya. Nah, aku keceplosan, tapi aku awalnya nggak nyadar. Cuma aku lihat muka dia kok kayaknya kesel gitu. Tapi aku ngomongnya pelan, kayak bisik gitu, cuma kan kena mic kan. Habis itu dia kayak kayak kelihatannya marah gitu. Habis itu aku baru nyadar, kedengeran ya kayaknya ya. Waduh, kacau. Cuma untung masih keterima, mantap. Jadi hati-hati ya semuanya. Oke, itu aja sih cerita buat pengalaman aku tentang HKU. Buat teman-teman yang mau daftar, good luck. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan apa-apa, boleh komen di kolom komentar. Oke, see you on the next video. And comment mau video tentang apa aja. Oke, jangan lupa like and subscribe and share this to all your friends. Bye-bye!